Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara kembali melalui siaran online Zion Church of Christ. Dan biarlah saudara tetap diberkati dan sukacita sejahtera dari tempat Anda masing-masing. Kita boleh senantiasa diberkati di dalam ibadah, pujian dan penyembahan. Dan sebentar juga kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami percaya kesempatan ini merupakan kesempatan yang indah, kesempatan yang berbahagia untuk kami boleh senantiasa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Maka sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa, barang siapa makan tubuh dan minum darah Kristus, dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Maka kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan bagian yang terbaik bagi setiap kami. Demikian pula Tuhan, yaitu aku berdoa agar siapapun yang dengar firman Tuhan, kami juga diberkati. Maka Roh Kudus yang sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap bagian firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus yang akan memampukannya untuk menyampaikannya dengan detail, dan setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Segala bentuk kelemahan yang iblis coba lakukan, segala bentuk gangguan, aku halau, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan selesai. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Baik, satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 pada ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jadi saudara jangan pernah takut, kata Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Tuhan menyatakan Dia adalah Allah kita. Dia yang telah memilih kita, Dia yang telah menjaminkan kehidupan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman. Sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas virus berbahaya, kami menang atas segala penyakit, bahkan COVID-19 tidak berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mengangkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan diproteksi. Kami hidup di dalam berkat Tuhan. Kami percaya bahwa oleh darah Kristus, segala dosa, pelanggaran, segala kutuk, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kami berterima kasih oleh korban darah Yesus. Kami dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Kami dijagai pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Saudara juga boleh mengangkat minyak ini. Kita berdoa bagi minyak. Minyak di tangan Anda juga jadi minyak urapan. Kita melepaskan kuasa, kita melepaskan kata-kata berkat. Dan apa yang kita imani itu yang terjadi. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap tetesnya juga punya kuasa menyembuhkan setiap penyakit. Maka kami percaya pasukan malaikat
berjalan, berkeliling bersama dengan kami. Segala bentuk serangan setan, roh jahat kuasa gelap, dihalau, dibatalkan, tidak berkuasa dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di kepala saudara. Anda boleh berdoa juga bagi orang-orang yang bersama dengan saudara. Anda lepaskan kata-kata berkat buat mereka. Dan percayalah saudara, kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa dinyatakan dan dicurahkan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selamat datang di bulan Juli. Puji nama Tuhan, di bulan ini, artinya di bulan Juli, sekarang kita masuk dalam tema yang baru, di mana sepanjang bulan Juli kita akan berbahas mengenai pemulihan. Nah, oleh sebab itu, di hari Minggu ini, judul yang saya bawakan adalah imperfect. Saudara boleh siapkan catatan saudara? Kita akan berbahas mengenai imperfect. Apa tuh? Yaitu adalah ketidaksempurnaan. Ayatnya kita buka di dalam Yesaya 64 pada ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah, saudara, telah begitu banyak peristiwa yang kita hadapi, yaitu di musim-musim pandemi ini. Belum lagi sejak tanggal 3 Juli kemarin sampai dengan tanggal 20 Juli nanti, telah ditetapkan peraturan PPKM darurat se-Jawa dan Bali yang membatasi mobilitas setiap penduduk. Itu dikarenakan penambahan kasus positif yang telah melewati ambang batas toleransi. Kegiatan ibadah, sekolah harus dilakukan secara online. Perkantoran, WFH, yaitu bidang yang non-esensial. Mall tutup sementara. Pasar atau market dibatasi sampai jam 8 malam dengan kapasitas 50%. Ya, sepanjang kita berhadapan dengan pandemi ini, mungkin ada di antara kita juga yang telah kehilangan teman atau keluarga. Lalu bisnis dan pekerjaan yang telah berubah. Pelayanan gereja yang juga tidak sama lagi. Ditambah semakin tersebar berita yang menakutkan seolah masalah tidak ada habisnya. Kita berharap keadaan berubah, tetapi seperti kita masih harus terus berharap lagi. Nah, saudara, semua peristiwa tersebut bisa saja menjadi guratan sejarah yang memilukan. Ada tuduhan mungkin kegagalan membuat kita mengalami keretakan. Pada saat kita berhadapan dengan masa lalu, dengan kekecewaan, dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, pada waktu saya meeting dengan teman-teman, ada sebuah pembahasan yang bagi saya cukup menarik, yaitu mengenai karya seni dari Jepang yang bernama kintsugi. Itu adalah sebuah karya seni Jepang, yaitu sebuah seni turun-temurun yang berusaha untuk menyatukan kembali barang-barang yang sudah terpecah belah dan mungkin sudah dianggap tidak berguna. Seni ini diberi nama kintsugi atau kintsukuroi atau golden repair. Ya, jadi seperti barang pecah belah yang sudah rusak lalu disatukan kembali dan itu menjadi nilai tinggi. Nah, dalam tradisi Jepang, karya seni yang luar biasa ini berawal dari kisah seorang militer Jepang yang bernama Shogun Ahikasa Yoshimasa. Dia memecahkan cangkir teh kesayangan miliknya. Karena benda tersebut adalah benda kesayangannya, maka dia berusaha untuk memperbaikinya dengan pergi ke seorang ahli seni Cina. Sayangnya, cangkir itu hanya bisa diperbaiki dengan diberikan staples dan logam. Kemudian, Shogun masih berusaha untuk memperbaikinya agar kelihatan lebih indah dan elegan. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang pengrajin Jepang. Rupanya sang pengrajin Jepang tersebut mampu menyenangkan hati Shogun. Karena cangkir teh kesayangannya itu justru tampak lebih indah. Caranya adalah sang pengrajin memberikan cairan emas pada bagian-bagian tambalan-tambalan cangkir tersebut. Sehingga membuatnya lebih indah dan memiliki nilai kembali. Nah, seni kintsugi ini akhirnya menjadi populer. Dan banyak orang yang terinspirasi untuk menerapkan pada barang-barang miliknya yang sudah hancur. Bahkan, banyak orang yang dengan sengaja menghancurkan barang miliknya untuk diberi sentuhan kintsugi, supaya punya nilai keindahan yang lebih baik. Nah, saudara, ketika Yesaya memberikan ilustrasi mengenai bejana tanah liat, ia hendak menunjukkan betapa rapuhnya manusia, bahwa manusia itu mudah pecah. Manusia tidak punya kendali atas penentuan hidup, kecuali itu telah ditentukan oleh Tuhan Sang Penjunan. Yesaya ingin agar setiap umat Tuhan tidak berdebat dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu perlu diberi masukan. Yesaya ingin agar kita semua sadar, kita terbatas dan kita punya banyak kelemahan. Nah, oleh karena itu Yesaya pada pasal 45 pada ayat yang ke-9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya,
Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara kasih Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bahwa setiap kita pasti punya masa lalu. Mungkin telah terjadi yang namanya kecacatan. Kita memiliki yang namanya imperfect dalam kehidupan kita. Kita punya masa lalu, kita punya kehidupan yang pernah gagal, kita punya kehidupan yang pernah, yaitu mungkin hal-hal yang memalukan pernah terjadi. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak ingin membuat Anda dipermalukan. Tuhan ingin agar saudara tetap hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin memulihkan. Karena sepanjang bulan Juli kita akan berbahas mengenai pemulihan. Tuhan ingin memulihkan keberadaan kita dari segala sesuatu yang ada pada masa lalu kita. Agar setiap orang dapat mengalami pemulihan, maka beberapa langkah berikut ini dapat menjadi referensi yang sangat membantu. Ingat baik bahwa Tuhan memulihkan setiap kita. Tuhan tidak menghapus masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu. Seperti kintsugi tadi. Keretakannya tetap kelihatan. Tetapi justru ketika dibalut dengan teknik seni yang baik, maka justru keramik yang retak, yang pecah belah tadi justru bernilai jauh lebih tinggi dari sebelum dia mengalami kerusakan. Jadi saudara, artinya bukan berarti kita harus jadi rusak, tidak. Tapi Tuhan mau katakan, kita ini periuk, kita ini tanah liat, kita ini bejana yang mudah hancur. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kita, melainkan Tuhan yaitu memperbaiki kita agar kita punya nilai tinggi, nilai yang jauh lebih baik lagi. Nah saudara, bagaimana caranya? Yang pertama, untuk kita yaitu dipulihkan, untuk mengalami pemulihan, belajar dari teknik kintsugi ini adalah, yang pertama, say no to insecure. Ya, say no to insecure. Menurut buku yang saya baca, menurut psikolog klinis Melanie Greenberg dalam tulisannya di Psychology Today, The 3 Most Common Cause of Insecurity and How to Beat Them, ada beberapa hal yang membuat seseorang merasa insecure atau merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Yaitu kondisi masa kecil, trauma masa lalu, pengalaman gagal dan pernah ditolak. Mungkin dia kesepian, kecemasan. Mungkin dia memandang negatif diri sendiri, sifat perfeksionis, dan punya orang tua yang selalu mengkritik. Itu semua bisa membuat seseorang merasa insecure. Nah, semua hal itu memberikan petunjuk bahwa setiap manusia pastinya yaitu punya masa lalu yang imperfect, yang tidak sempurna. Nah, pada saat Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, mari kita lihat di sini apa yang Yesus ajarkan kepada para murid. Dalam Matius 14 ayat 32-34 dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lihat ayat 33-nya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara kasih Tuhan, sebagai pemimpin, Yesus tampil apa adanya. Oke, murid-muridnya dapat melihat. Pada saat itu Yesus menjadi sangat takut dan gentar. Bahkan Yesus juga menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dia sebagai pemimpin, tapi dia tidak insecure. Dia punya hal, dia punya ketakutan, dia punya kegentaran pada waktu dia akan meminum cawan yang Tuhan sediakan. Tetapi di sini, lihat, ketidaksempurnaan bukan berarti itu sesuatu yang memalukan. Seringkali kita berpikir bahwa saya harus tampak sempurna di hadapan orang. Saya harus kelihatan sempurna dan lain sebagainya. Nggak boleh ada yang kurang. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita telah berhadapan dengan situasi masa lalu yang tidak mudah. Dan akan menjadi tidak nyaman kalau kekurangan kita ini diketahui oleh orang lain. Nah, kita selalu berusaha untuk menghindari ketidaksempurnaan kita agar jangan sampai itu terungkap. Padahal saudara, ketidaksempurnaan itu punya kehebatannya sendiri. Itu dia. Ketidaksempurnaan justru memiliki kehebatan sendiri. Yesaya 53 pada ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang.
Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungannya. Lihat baik-baik, ketidaksempurnaan. Orang tidak ada yang melihat Yesus. Tapi justru saudara, ketidaksempurnaan apa yang telah dialami oleh Yesus, yang tidak dianggap mungkin oleh orang, tapi justru dia memiliki kehebatan yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus tidak pernah menghilangkan masa lalu Anda, catat baik, melainkan Yesus menambahkan nilai yang berharga dari masa lalu Anda. Iblislah yang mengatakan bahwa Anda harus tampil perfect, tanpa kurang dan tanpa cacat. Sehingga hari ini, itu semua telah menjadi bagian kehidupan kita di zaman digital ini. Melalui apa? Postingan-postingan di media sosial yang harus tampak perfect kelihatan di situ, nggak boleh kelihatan kurangnya sama sekali. Saudara, ada sebuah tulisan yang menuliskan seperti ini, you were born to be real, not to be perfect. Oke, itu dia. Nah, yang kedua saudara, untuk kita mengalami pemulihan dari pelajaran Kintsugi contoh tadi adalah balance. Maksudnya bagaimana balance? Keseimbangan. Dalam Matius 22:39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdasarkan fakta, orang-orang Jepang itu diketahui sebagai penduduk yang memiliki tingkat hidup paling lama dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, ternyata kuncinya adalah mereka memiliki porsi dan asupan makanan diet yang seimbang. Mereka buat seperti itu. Nah, makanya bicara mengenai keseimbangan, hari-hari ini kita seolah diarahkan harus mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Ayat ini memberikan petunjuk sebenarnya bahwa mengenai sebuah keseimbangan, yaitu bukan hanya mengasihi orang lain, tetapi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Dengan cara menerima apa adanya. Keretakan, luka, masa lalu, kita perlu mengasihi diri kita dan menerima apa adanya. Baik latar belakang keluarga, karena tidak ada keluarga yang sempurna, kita harus belajar untuk menerima keluarga kita. Kita perlu juga belajar menerima situasi masa kecil kita, serta segala kegagalan yang pernah kita alami. Karena pada kenyataannya, tidak ada manusia yang sempurna. Dan setiap kita pasti terdapat ketidaksempurnaan. Sadari itu, pasti tidak ada yang sempurna. Dengan jalan demikian, kita harusnya dapat menerima ketidaksempurnaan diri kita. Dan itu akan membuat kita dapat menerima ketidaksempurnaan orang lain. Saya selalu mengingatkan bahwa kita akan sulit mengasihi orang kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Makanya ayat tadi, firman Tuhan tadi mengingatkan buat setiap kita bahwa kita perlu mengasihi diri kita. Walaupun kita punya scar, punya luka, mungkin kita punya keretakan, kita punya masa lalu, trauma, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu mengasihi diri kita. Jangan biarkan kau menghakimi dirimu. Tapi harusnya kita bisa berkata, aku berterima kasih. Aku percaya bahwa diriku dikasihi oleh Tuhan dan aku perlu mengasihi diriku sendiri. Yang ketiga, saudara, untuk kita bisa mengalami pemulihan, langkah yang ketiga adalah practice gratitude. Artinya kita perlu memiliki budaya untuk bersyukur. Kita perlu menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Paulus berkata di dalam 1 Timotius 1 pada ayat yang ke-12 sampai dengan 14 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadi seorang penghujat dan penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus punya masa lalu yang buruk. Paulus punya masa lalu yang kelam. Tapi bukan berarti masa lalu yang kelam itu menghalangi dia. Justru dengan pengalaman masa lalunya, Paulus bisa mengucap syukur. Paulus mengucap syukur bahwa anugerah Tuhan begitu indah. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Paulus selalu mengajarkan kepada orang-orang yang ia pimpin mengenai sikap bersyukur selalu. Walaupun masa lalunya imperfect, tidak sempurna, tetapi Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan. Lagi-lagi saudara, tentang bersyukur.
Jadikanlah itu sebagai gaya hidup kita, orang percaya. Makanya setiap orang percaya itu diajarkan oleh Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Ya kan? Ya, memang satu hal ini adalah kunci dari kehidupan kita yang sehat dan berbahagia. Makanya orang yang sehat, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mengucap syukur. Mau itu keadaan baik, mau itu keadaan buruk kah, tetaplah bersyukur. Karena ketika kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki, percaya atau tidak, kita bisa lebih cepat pulih dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Dan melatih diri kita untuk bersyukur juga adalah tentang kita yang hidup di masa sekarang bukan mengharapkan sesuatu yang kita tidak miliki. Kita nggak perlu harus berharap yang kita nggak punya, kita justru mengharapkan itu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Seringkali kita mengharapkan apa yang nggak punya, kita mengharapkan apa yang orang lain punya untuk kita punya juga. Lebih baik saudara bersyukur dengan apa yang ada di tangan saudara. Nah, saudara melatih bersyukur artinya adalah membuang segala ego yang kita miliki, sehingga kita dapat membingkai pengalaman positif daripada yang negatif yang pernah kita dapatkan selama hidup. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita pasti ada alasan tertentu, dan gak ada hal sulit yang terjadi tanpa adanya tujuan. Dengan kata lain, tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam kehidupan ini. So, tetap naikkan syukur kita. Haleluya. Nah, untuk merealisasikan itu semua, kita perlu sebuah komitmen di dalam diri. Nah, cara sederhana yang bisa ditempuh adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Nah, berhentilah membenci diri sendiri dan mulailah berdamai dengan menerima ketidaksempurnaan kita. Saudara, saya closing bahwa filosofi Kintsugi itu mengarah kepada filosofi estetika Jepang untuk melihat keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Tidaklah seperti idealisme budaya barat, yaitu budaya barat lebih mementingkan kesimetrisan dan geometris. Akan tetapi Kintsugi adalah sebuah konsep akan ketidaksempurnaan. Dari filosofi Kintsugi, kita bisa memetik sebuah pembelajaran kehidupan bahwasanya sesuatu yang sudah hancur dapat diberi nilai kembali agar menjadi sesuatu kekuatan yang dapat membangkitkan nilai positif diri seseorang. Ini perlu dan ini menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Hal keramik yang pecah adalah seperti kehidupan manusia. Tuhan memperbaiki agar kita bisa rekonsiliasi dengan setiap masalah tanpa perlu khawatir bahwa kekurangannya akan tampak terlihat. Sehingga kita bisa mampu menerima luka psikologis, lalu bangkit dan menghadapi kenyataan yang baru. Termasuk saudara dalam hal ini adalah ketidaksempurnaan yang memicu rasa insecure, bahwa ketidaksempurnaan tidak perlu disembunyikan, tapi harus ditunjukkan karena punya kehebatannya sendiri. Oleh karenanya, kita juga perlu menerapkan keseimbangan dalam kehidupan untuk dapat menerima diri sendiri. Lalu, selalu memiliki budaya mengucap syukur. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Kita harus yakin bahwa cinta dapat tumbuh dari adanya sebuah penerimaan. Nah, saudara, kalau kita memandang diri sendiri berdasarkan masa lalu dan setiap kejadian yang telah dijalani, maka kita akan berkata, saya imperfect. Kalau kita melihat masa lalu dan kita mulai memandang diri kita, kita akan berkata, ya, saya imperfect. Tetapi saudara, pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, Yesus datang dan memulihkan kita dan menerima kita apa adanya. Dengan demikian, di dalam Yesus, kita dengan bangga dapat berkata, I am perfect. Amin. Yes. 2 Korintus 4 ayat 7-9 ayat terakhir dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kekuatan kita adalah bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tanah liat, kita banyakkan imperfectnya. Tetapi pada waktu kita bersama dengan Yesus, kita berani berkata, I am perfect. Saya berdoa saudara, biarlah di hari Minggu ini saudara bisa menyadari bahwa Tuhan ingin mengadakan pemulihan bagi setiap kita. Masa lalu Anda tidak menghalangi Tuhan untuk memulihkan keberadaan saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami dikuatkan. Sukacita Tuhan ada bersama dengan kami. Maka berkati setiap anak-anak Tuhan. Kasih karunia Allah ada bersama dengan setiap kami. Pertolongan Tuhan juga ada bersama dengan setiap kami. Kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan bagi kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus Kristus, biarlah di hari Minggu ini kami boleh belajar tentang pemulihan. Bahwasanya masa lalu kami adalah imperfect. Tapi bersama dengan Yesus, keretakan yang ada justru Tuhan, yaitu balut, Tuhan bentuk kami, yaitu menjadi perfect bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu malu dengan masa lalu, karena masa lalu tidak pernah bisa dihapus. Dan Tuhan tidak pernah menghapus masa lalu, tetapi Tuhan justru menampilkan kemuliaannya melalui masa lalu. Karena kami percaya Tuhan tetap Tuhan yang setia menyertai dalam situasi kondisi apapun. Maka Tuhan Yesus, aku berdoa biar setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka berbahagia, mereka bersuka cita. Dalam pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tetap terjadi atas setiap mereka. Maka kalau hari ini juga ada teman-teman yang mengalami kelemahan, baik fisik, baik hal-hal yang lain, doa kami dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat, mereka disembuhkan dari segala kelemahan tubuh. Kalau ada masalah ekonomi atau masalah keuangan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi lawatan, terjadi pemulihan, agar mereka yaitu diberkati, bisa mengalami kemajuan dan terobosan yang baru di dalam ekonomi mereka. Kalau mereka punya masalah dalam keluarga, maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka dipulihkan, satu persatu semuanya dipulihkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan juga mengatakan satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Terima kasih buat kasih setia, terima kasih buat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Maka juga Tuhan, kami berdoa buat tangan-tangan yang telah membantu pelayanan ini. Maka siapapun telah korban dalam pelayanan mereka, digantikan dan diberkati yang luar biasa. Berkati mereka Tuhan, dan apa yang mereka korbankan digantikan yang ajaib bagi kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan secara online ini, Tuhan berkati setiap mereka, jerilah mereka juga tidak pernah sia-sia. Berdoa buat bangsa kami Indonesia, pasti bisa melewati ini semua, dan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang luar biasa. Dan kami semua juga diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saatnya kami akan mengakhiri, dan kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Dan angkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.